Bismillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa lagi dan pada halaqah ke-18 ini kita akan membacakan qiyat yang kedua, bagaimana cara seseorang itu menghafal sebuah ilmu. Yang ada di halaman 23 kalau di layar kaca. Silakan kita simak baik-baik pembacaannya. Bagian yang kedua ini adalah tentang ikhtiyarul makanil munasib. Ikhtiyar artinya adalah memilih tempat yang cocok. Yakhtalifu tullabul ilmi fi dzalik. Ya, para penuntut ilmu berbeda kondisinya. Faba'aduhum, sebagian di antara mereka mengatakan yaqul, ya, ana atahayya'u fil masjid lil hifzi aktsara minal baiti. Artinya, saya lebih cenderung siap untuk menghafalkan, lebih fresh untuk menghafal di masjid. Ya, lebih melebihi daripada di rumah. Ya. Artinya lebih mampu menghafal di masjid daripada di rumah. Wa ba'duhum yaqul, sebagian di antara mereka juga ada yang mengklaim atahayya'u fi baiti ya lil hifzi aktsara minal masjid. Sebaliknya, saya lebih siap ya lebih mampu banyak menghafal itu di rumahku ya daripada di masjid. Kan tapi di sini muallif hafizallahu taala menyatakan wadhabit fi dzalik, yang jadi standarnya atau patokannya dalam hal menghafal ini, dalam memilih tempat, an takhtara waqtan wa makanan yula imani. Engkau sendiri yang memilih tempatnya, waktunya dan tempatnya yang sesuai, ya sesuai dengan kondisimu. Sawa'an kana ya fi masjidika, ya apa baik itu di masjidmu, au fi baitika atau di rumahmu, au fi maktabatin ammah atau di perpustakaan umum, ya au fi mazra'ah atau di ladang atau di sawah. Ya. Karena apa? Asyahidnya di sini, ya. Syahidnya yang terpenting maksudnya, anna hadzal amra ya'udu ila kulli talibi ilmin. Ya, perkara ini, bahwasanya perkara ini kembali kepada individual penuntut ilmu itu sendiri, bihasabi ma yajidu al-anfa'a fi nafsihi. Ya, sesuai dengan kadar yang memang bermanfaat bagi dirinya. Ya, jadi dikembalikan kepada kitanya nih. Kita ngafalinya cocoknya di mana? Ya, walaupun para salaful saleh, salaful ummah, mereka lebih cenderung menyatakan menghafal itu lebih baik di tempat tertutup, yang di situ tidak ada gambar, tidak ada pemandangan dan lain sebagainya. Kan tapi di sini muallif yaitu Syekh As-Sadhan hafizallah, yang terpenting adalah kitanya, cocoknya di mana. Ya, yang jelas itu tidak di tempat yang keramaian, ya. Karena rata-rata keramaian justru malah mengganggu kita untuk menghafal. Baik, kita masuk ke langkah yang ketiga. Artinya adalah ikhtiyarul qadril munasib minal matnil murad hifzihi aw syarhil muradi qiraatihi. Kita memilih kadar yang tepat dalam menghafal. Ya, dalam menghafal apa? Sebuah matan atau penjelasan yang dibaca atau syarah dari sebuah kitab. Jadi kadarnya kita tentukan dengan baik. Jangan sampai ya besar pasak daripada tiang. Ya. Artinya kita keinginannya pengen banyak tapi kita tidak mampu, ya.
atau bahasa kita mungkin keinginannya itu seperti apa? Keinginan kuda, ya, tenaganya tenaga ayam. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ba'du tullabil ilmi. Sebagian para penuntut ilmu, sebagian saja. Yabtadi'u fi hifzi matnin mutawwalin. Ya. Sebagian para penuntut ilmu itu baru belajar menghafal tapi matanya yang panjang-panjang. Fayad'ufu anhu. Nah, lalu ia pun jadi apa? Jadi lemah. Fayusabu binaw'in minal futuri wal khumul. Sehingga ia ditimpa penyakit futur, lemah dan lesu. Ya. Bahkan tidak lepas dari itu, di sini beliau menjelaskan wa qad yassilu bihi dzalika lal ya'si wa tarkil ilmi. Lebih parahnya lagi apa? Terkadang hal tersebut justru membuat ia putus asa, bahkan meninggalkan ilmu. Dia tidak mau belajar lagi. Wala syak anna hadza minal mughalatah. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan kesalahan yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu yang baru belajar ilmu. Fal ilmu kama qala salafana, ya, ilmu itu sebagaimana yang dituturkan oleh kaum salaf kita terdahulu. La ya'tika ba'duhu hatta ya'tiyahu kullak. Ya. Hatta ta'tiyahu kullak. Ya, ilmu itu adalah di sebagian ilmu tersebut tidak akan mendatangimu. Hatta ta'tiyahu, sampai kamu mendatanginya dengan seluruh jiwa ragamu. Ya, artinya ketika kita sudah maksimal belajar, itu ilmu itu hanya kita dapat setengahnya. Nah, itu yang maksimal kita full belajar. Apalagi yang setengah-setengah. Apalagi jadi yang hanya sebatas penghangat saja di kajian ilmu, ya. Penghangat bangku atau penghangat majelis ilmu, peramai saja. Ya, tidak demikian. Kalau demikian ya, atau jadikan sampingan, ya, belajar, malah tidak akan dapat ilmu. Ya. Kita lanjutkan. Wal ilmu kama qala az-Zuhri. Nah, Al-Imam Al-Zuhri menuturkan tentang ilmu nih. Audiyatun. Ilmu itu adalah seperti padang pasir. Ya. Faman takhbutu fiha halak. Ya. Siapa siapa yang terburu-buru, ya, tidak tahu strateginya, maka ia akan celaka. Tidak memiliki strategi dalam belajar, dia akan celaka. Walakin idza akhadhaha syu'aban, ya, apabila ilmu itu diambil ya setapak demi setapak atau sedikit demi sedikit, dengan cara apa? Alima, dia tahu, wa amila, bukan hanya tahu tapi dia mengamalkan, wa ta'allam, dan belajar lagi. Ya. Di sini fasyahid, yang jadi syahidnya, ya, intinya adalah ikhtar qadran munasiban walau kana yasiran. Yang terpenting antum, kita, ya, memilih kadar yang sesuai walaupun itu sedikit. Walaupun dianggap mudah. Misal menghafal Al-Qur'an sehari seayat, nah tidak jadi masalah. Walihada ba'du tullabil ilmi. Ya, oleh karena itulah sebagian para penuntut ilmu, ya, ya'ti walahu himmatun 'aliyah. Ya, ia baru belajar, baru menuntut ilmu, memiliki semangat yang tinggi, fayabda'u fi matnin mutawil. Lalu ia dengan rasa menggebu-gebunya tersebut, mulai masuk ke matan yang panjang-panjang. Misal menghafalkan, harusnya mungkin ngafalin matan al-ajurumiyah, dia langsung mungkin ke alfiyah. Ya, atau mungkin dia belum menguasai tuhfatul atfal tapi langsung ke matan al-jazairi. Nah, ini kesalahan. Ya, au syarhin. Ya, atau buku tentang penjelasan yang tawil, panjang. Ya. Kan dia pilih yang syarah arba'in, misal yang ringkas-ringkas. Ya, mungkin dari Imam Nawawinya sendiri, atau memilih dari Syekh Abdul Muhsin, ada syarahnya ringkas.
Ya, kita pilih yang ringkas-ringkas dulu, Pak, jangan langsung yang panjang-panjang. Fa idza hafidha ya, kasurat aglatuhu. Ya, sehingga ketika dia menghafalkan malah justru banyak salahnya. Sawaun fi isqati jumlatin au tabdili jumlah. Ya, baik itu salahnya dari sisi kalimatnya atau memang tertukar kalimatnya. Ya. Au fi khata'in lugawiyyin au nahwiyyin, atau mungkin salah juga dalam masalah tata bahasanya atau dari kaidah nahwunya. Ya, lanjutkan. Wa kadza law qara dzalika syarha al-mutawwal falam yafham katsiran mimma qara'a qad yusab. Ya, qad yusabu binaw'in minal ihbat. Oleh karena itulah, seandainya orang tersebut membaca syarah yang panjang-panjang, misal membaca syarah sebuah kitab tapi yang tebal-tebal bukunya, ia tidak akan paham, ya, dia tidak akan banyak memahami isinya, ya. Bahkan terkadang ia justru malah terjatuh ke dalam sifat apa? Sifat putus asa. Mungkin belum tuntas satu kitab, baru pertengahan atau seperempat buku dia baca, dia putus asa. Lakin, ya, lau akhadha matnan qasiran, akan tetapi nih, Syekh di sini menjelaskan, memberikan gambaran nih. Seandainya dia mengambil matan yang singkat, yang simple saja, ya, au syarhan qasiran, atau buku syarah penjelasan dari sebuah matan itu yang singkat saja, wajazza'ahu, ya, dan membagi-bagi hal itu, kama sayati bayanuhu, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Syarah yang pendek saja, la wajada anna dzalika tahsila al-yasira, ya, maka dia akan menemukan, dia akan mendapatkan, ya, mendapatkan apa? Kemudahan. Kemudahan apa? Ya dafa'uhu, yang dapat menggiring dia ilal istimrariyati, kepada sifat kontinu, ya, hatta yakunal hifzu, ya, sampai hafalannya itu, wal fahmu, dan yang bisa dia fahami, amron ma'lufan, menjadi sebuah perkara yang sudah menjadi kebiasaan dia, ya. Karena itulah kita hendaknya konsultasikan kepada para asatiz, ya, para ahli ilmu yang sudah senior, bagaimana caranya pemilihan matan, ya, bagaimana cara memilih kitab-kitab yang cocok untuk para pemula, cocok dengan kondisinya, karena tidak setiap orang itu harus menuntut semua ilmu harus dipelajari. Tapi hendaknya, kata para ulama, sebagaimana Syekh Bazmul di dalam kitabnya At-Ta'sil fi Thalabil Ilm, itu hendaknya penuntut ilmu ambil ilmu yang penting terlebih dahulu bagi dirinya, yaitu ilmu akidah. Mungkin bisa mulai dari usul salasa, al-qawaidul arba', ya, atau mungkin dari nawaqidul Islam yang simpel-simpel dengan penjelasan yang singkat-singkat, mungkin dari Syekh Abdul Razak atau selainnya. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.